Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bertemu lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita masuk dalam materi, saya ingatkan, kalau kalian mau pergi keluar rumah, gunakan masker. Jaga jarak minimal 1 meter dan hindari kerumunan. Kalau bisa jangan bersentuhan. Walaupun bersentuhan, usahakan kalian membawa hand sanitizer ya, atau alkohol, bisa kalian untuk cuci tangan supaya terhindar dari virus. Lanjut materi hari ini. Mohon maaf saya salah ketik. Itu harusnya matematika ya, kurang jadi matematika. Materi hari ini kerucut, limas dan juga bola, melanjutkan yang kemarin. Kita mulai dari limas. Limas banyak bentuknya ya, tergantung dari alasnya. Kalau yang ini alasnya segitiga, jadi disebut limas segitiga. Selanjutnya yang ini dikatakan segi empat karena alasnya berbentuk segi empat. Itu pula yang ini. Paham gak? Bentuknya seperti itu, limas, bukan linmas, maaf. Unsur dan jaring-jaring limas. Nah, di sini ada titik sudut, pojokan ya. Itu disebut titik sudut. Pertemuan antar rusuk atau antar garis disebut rusuk. Disebut titik sudut. Sedangkan garis-garisnya ini itu disebut rusuk. Garis yang membentuk limas itu disebut rusuk. Selanjutnya sisi tegak ini ya, segitiga ini ya, itu disebut sisi tegak. Selanjutnya sisi alas, kotak bawah ini disebut sisi alas. Ada juga tinggi bangun limas ya, titik-titik ini. Ingat, limas bukan linmas. Kalau linmas itu pelindung masyarakat ya. Selanjutnya jaring-jaringnya ini, jaring-jaring pembentuk bangun limas, sisi tegak berbentuk segitiga. Dan ada juga sisi alas, ini segi empat ini ya. Segitiganya ada 4 karena alasnya berbentuk segi 4, maka disebut limas segi 4. Cara mencari luas permukaan limas. Ini 1, 2, 3, 4. Karena tadi pembentuknya ada 4 segitiga, maka 1, 2, 3, 4. Kita harus mencari 4 luas segitiga. Selanjutnya ditambah dengan luas alas. Luas alasnya berbentuk apa? Segi 4, jadi ya panjang kali lebar. Setelah luas alas dijumlahkan dengan luas sisi. Ini rumusnya. Jika luas sisi tegak, rusuknya yang diketahui itu adalah yang tepi, karena tingginya harus yang ini ya, yang garis-garis ini ya, maka kita harus menggunakan rumus Pythagoras. Saya beri contoh pada gambar ini ya. Diketahui E1 ke F ini adalah 3 cm, sedangkan E1 ke E itu adalah 4 cm. Maka ini belum diketahui. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Dengan cara menggunakan rumus Pythagoras ini. EF
sama dengan akar dari E1F2 ditambah. Nah, cara mencari F ini caranya ini ditambah ini. Nih, akar dari 4 cm 4 cm pangkat 2 ditambah 3 cm pangkat 2. Dibolak-balik 4 di depan 3 di depan sama saja. Yang penting dijumlah. Jika sisi miringnya ini ditanyakan, maka rumusnya dijumlah ya. 3 pangkat 2 hasilnya 9. 4 pangkat 2 hasilnya 16. Maka 9 tambah 16 adalah 25. Akar dari 25 adalah 5. Paham nggih di sini? Lanjut ke volume. Volumenya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ini. Alasnya apa? Segi 4. Jadi panjang kali lebar. Tingginya yang ini, yang tengah. Ini tinggi. Ini tinggi bangun ruang. Sedangkan yang ini adalah tinggi bangun tegak. Bangun datar. Maka volumenya ini sepertiga kali panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar ini berasal dari alas. Yang paling benar itu sepertiga luas alas kali tinggi. Jika alasnya persegi 4, maka rumus mencari luas alasnya adalah panjang kali lebar. Jika segitiga, maka ya setengah kali alas kali tinggi. Mudah nggih? Selanjutnya kerucut. Ini kita lihat unsur-unsurnya, ada titik puncak. Titik ini. Nah, ini namanya titik puncak. Sisi tegak atau selimut kerucut ini. Rusuk yang bawah ini. Sisi alas yang bawah. Sisi lingkarannya, sedangkan rusuk itu keliling lingkarannya. Jadi rusuknya cuma ada 1. Itu unsur-unsur dari kerucut. Selanjutnya kita bahas tentang jaring-jaring yang membentuk kerucut. Ada sisi tegak. Nah, ini namanya selimut. Ini selimutnya. Sedangkan yang bawah lingkaran ini adalah sisi alas. Ini bentuk dari jaring-jaring kerucut. Selanjutnya volume. Kita mencari volume kerucut. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Jadi pi r kuadrat atau pi kali r kali r. Tinggi tetap. Hampir mirip ya cara mencari volumenya. Lanjut, saya kira untuk volumenya mudah. Mencari luas permukaan. Ini kita harus kenal dulu yang namanya garis pelukis atau S atau garis sisi miring. Sedangkan R di sini adalah jari-jarinya ya. Maka cara mencarinya adalah luas alas ini ditambah luas selimut. Luas alasnya karena ini lingkaran, maka rumusnya adalah pi r kuadrat. Selanjutnya ditambah pi rs. Pi rs ini adalah cara mencari luas selimut. Pi jari-jari, R jari-jari, S ini garis pelukis. Harus diketahui ini. Mudah nggih? Sekarang lanjut ke bola. Ini bola. Nah, kita harus kenal unsur-unsurnya. Yang pertama adalah titik pusat. Ini titik pusatnya. Ada juga sisinya 1. Nah, ini jaring-jaring yang membentuk bola. Next, volume. Volume bola yaitu 4/3 kali pi kali r pangkat 3. R-nya adalah jari-jari. Mudah ya.
Sedangkan luas permukaan itu sama. Kita menggunakan pi, kita menggunakan jari-jari, yaitu 4 kali pi kali jari-jari pangkat 2 ini ya. Nah, sekarang tugas catatlah cara mencari luas dan volume bangun yang sudah saya jelaskan tadi. Mulai dari limas, terus kerucut, dan juga bola. Saya kira mudah. Tolong dipelajari kembali agar lebih memahami materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.